Deru sorakan penonton di Stadion Giuseppe Sinigaglia tiba-tiba mereda ketika seorang pemain muda berhenti menahan bola di tengah lapangan. Dalam sekejap dia menengok ke kiri dan kanan, mencari celah di antara barisan bek lawan. Penonton menahan napas seolah menunggu sebuah keajaiban terwujud, dan tak lama kemudian sebuah operan jitu meluncur akurat ke depan mengundang riuh tepuk tangan. Baru seumur jagung di Serie A, namun pengaruh dan sentuhan ajaib Nico Paz pada bola sudah berhasil menyihir kompetisi tertinggi Italia. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Baru berumur 20 tahun, Nico Paz sudah mengemas 18 penampilan dan menempati peran sentral di lini tengah Como 1907. Berbekal tinggi badan 186 cm dan bakat luar biasa yang dibawa dari Real Madrid, gelandang serang asal Argentina ini tak sekadar memukau pendukung Como, tetapi juga memikat perhatian banyak klub besar Eropa, mulai dari Arsenal, Chelsea, Manchester United hingga Inter Milan, AC Milan, dan Napoli. Di bawah arahan pelatih sekaligus mantan gelandang elit Cesc Fabregas, Paz menikmati kebebasan untuk terus mengeksplorasi kreativitasnya. Berstatus pendatang baru di Serie A tak membuatnya gentar. Justru, ia memukau lewat pemahaman taktik yang matang, kelihayan menemukan celah di antara garis pertahanan lawan, hingga kemampuan menembus area berbahaya dengan timing lari yang nyaris sempurna. Dengan ketenangan dan kualitas visi permainan yang jarang terlihat pada pemain sebayanya, Paz seolah menjadi jembatan kokoh antara lini tengah dan depan Como. Kemahirannya dalam membaca ruang membuat Paz hampir selalu tahu kemana harus bergerak dan kapan harus menahan bola. Ia kerap hilang dari pandangan bek lawan sebelum kemudian menembus kotak penalti, lalu mengeksekusi peluang berkat kaki kirinya yang akurat bak tongkat sihir. Kekuatan operan dan penguasaan bola yang elegan menambah dimensi baru dalam serangan Como, entah saat ia melepas umpan terobosan rendah, umpan lambung presisi, atau mengeksekusi bola mati yang bertenaga sekaligus terukur. Tak ketinggalan, ia pun piawai menjaga ritme permainan, kadang memperlambat tempo untuk mencari celah, di lain waktu meningkatkan kecepatan saat melihat peluang melakukan serangan cepat. Kemampuannya menggiring bola juga patut diacungi jempol. Dengan fisik yang kokoh, Paz mampu melindungi bola dari tekanan, lalu meliuk dengan lincah untuk melewati lawan. Di saat inilah teknik dan kepercayaan diri yang sudah matang sejak di Akademi Real Madrid benar-benar terlihat. Tak heran jika melihat statistik individunya, banyak indikator serangan seperti tembakan, dribble sukses, hingga umpan progresif menunjukkan ia mengungguli beberapa gelandang serang lain yang lebih dulu tenar di kancah Eropa. Dari data statistik Nico Paz terlihat jelas bagaimana gelandang serang asal Argentina ini menjadi motor serangan yang andal bagi Como 1907. Paz mencatat 4,77 umpan progresif per 90 menit dengan total 159 percobaan dan akurasi 86,2%. Lebih mencengangkan lagi ketika melakukan umpan progresif jarak menengah hingga panjang 20-40 meter ke atas. Akurasinya berada di atas 90%, bahkan mencapai 100% pada percobaan 30 meter ke atas. Ini menunjukkan bahwa Paz bukan hanya rutin mencari opsi umpan ke depan, namun juga melakukannya dengan sangat tepat sasaran. Dengan 2,89 progresi lari per 90 menit, Paz juga menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan setiap kali ia berinisiatif membawa bola. Meski 58,4% progresi lari berujung hilangnya bola, sesuatu yang wajar mengingat risiko tinggi membawa bola ke area padat, ia tetap sanggup menghasilkan umpan akurat yakni sebanyak 28,1%, tembakan 5,6%, bahkan gol 1,1% dari aksi lari tersebut. Ini menegaskan kemampuannya menciptakan peluang berbahaya dari situasi yang berisiko. Selain itu, rata-rata 5,46 dribble per 90 menit dengan tingkat keberhasilan menjaga penguasaan bola sekitar 67,9% menempatkan Paz di atas rata-rata sebagian besar gelandang di Serie A. Saat dribble berakhir dengan tembakan, bahkan tercipta potensi XG, expected goals, yang cukup tinggi menandakan dribblenya kerap membawa tim mendekati peluang emas. Kemampuan dribblenya yang efektif tidak hanya tercermin dari frekuensi dan keberhasilannya dalam mempertahankan bola, tetapi juga dari bagaimana ia menghadapi berbagai tipe lawan di lapangan. Lawan yang paling sering dihadapi dalam situasi 1 lawan 1 adalah para gelandang tengah, CMF, dengan 51 upaya dribble, di mana 78,4%-nya sukses menjaga penguasaan bola. Menariknya, saat menghadapi bek tengah yang notabene bertubuh besar, ia tetap mampu mempertahankan bola di atas 60%. Ini memperlihatkan
memperlihatkan kombinasi antara teknik, kelincahan, dan kekuatan fisik yang seimbang. Peta aksi menunjukkan Pas aktif di hampir seluruh zona tengah dan sepertiga akhir lapangan. Di kotak penalti lawan, ia juga kerap melakukan dribble yang langsung diakhiri tembakan atau peluang gol. Sementara itu, umpan-umpan progresifnya juga tersebar dari area tengah dan sayap, membuktikan bahwa ia tidak terisolasi di satu sisi saja. Secara keseluruhan, statistik tersebut menggambarkan seorang gelandang kreatif yang tak hanya cerdas dalam merancang serangan lewat umpan, tetapi juga berani melakukan progresi lari dan dribble untuk meneror lini belakang lawan. Akurasi umpan jarak menengah panjang yang tinggi, dipadu kelincahan dalam menggiring bola, membuat Nico Paz menjadi ancaman konstan, baik dalam membongkar pertahanan yang rapat maupun menginisiasi serangan cepat. Dengan tren performa semacam ini, wajar jika namanya kian diperbincangkan sebagai salah satu bintang muda paling menarik di Serie A. Performa gemilangnya di lapangan tentu tidak lepas dari peran sang pelatih Cesc Fabregas yang memberikan kepercayaan penuh dan bimbingan taktikal yang tepat. Paz sendiri mengakui bagaimana mantan gelandang legendaris itu telah membantunya berkembang, baik dalam pemahaman permainan maupun dalam keberanian mengambil keputusan di atas lapangan. Saya merasa sangat terbantu oleh Cesc Fabregas. Ia memberi saya kebebasan memainkan gaya sepak bola saya. Ia menekankan pentingnya memegang bola, tidak langsung membuangnya ke depan, dan mencari ruang di antara lini pertahanan lawan, ujar Paz, mengungkapkan pengaruh besar Fabregas kepadanya dalam sebuah wawancara dengan DAZN. Ia juga mengenang momen saat Fabregas pertama kali menghubungi keluarganya, yang dianggapnya sebagai titik balik signifikan dalam kariernya. Kepercayaan itu kian menumbuhkan keberanian dalam diri Paz untuk terus berkembang. Seiring berjalannya musim, nama Nico Paz makin sering disebut oleh para pencinta Serie A maupun pengamat sepak bola global. Keputusan bergabung dengan Como terbukti tepat. Di klub ambisius ini, ia memperoleh panggung ideal untuk mengasah bakat dan mempersiapkan diri sebelum kelak mencicipi level yang lebih tinggi. Kala saatnya tiba, Paz tentu akan menjadi incaran banyak raksasa Eropa. Namun untuk sekarang, melihatnya bersinar di Como sudah cukup membuat banyak pihak berdecak kagum. Bakat istimewa, keuletan, dan kepercayaan diri adalah modal kuatnya untuk terus melangkah dan barangkali menjadi salah satu gelandang serang paling menonjol pada generasinya.